Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Satu tersangka baru yang ditetapkan merupakan pemberi suap dari Wilmar Group. Penyidik juga masih mendalami keterangan saksi-saksi dan telah menyita sejumlah barang bukti, kendaraan mewah, serta dokumen lainnya. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus vonis selepas korupsi crude palm oil atau CPO. Saat ini total ada 8 tersangka, yakni 4 orang hakim, 2 pengacara, 1 panitera, serta 1 orang dari Wilmar Group. Kejaksaan Agung menetapkan MSY, legal PT Wilmar, sebagai tersangka baru kasus suap CPO. MSY diduga berperan mengatur perkara kasus suap ini. Penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kejagung sebelumnya telah menetapkan 4 orang hakim sebagai tersangka. Ketiga hakim adalah yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat. Ketiganya ditunjuk oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu Muhammad Arif Nuryanta yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Hingga kini, Kejagung terus melakukan pendalaman terhadap kasus suap dan gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain hakim, panitera Pengadilan Jakarta Pusat juga menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus. Kejaksaan Agung telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah dan uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat dari 6 tersangka, dan saat ini masih dihitung jumlah nilai keseluruhannya. Hingga sejauh ini total ada 14 saksi yang sudah diperiksa Kejagung. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui kasus suap terhadap hakim di PN Jakpus sebesar 60 miliar rupiah, kita bergabung dengan Zin Kanela yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat sore, Zizi. Bagaimana dengan perkembangan terbaru dari Kejaksaan Agung? Silakan. Ya, Aditya dan juga pemirsa TV One, kalau Anda kira saya sedang di showroom barang-barang mewah, bukan. Saya saat ini sedang berada di Kejaksaan Agung, di mana di sini dikumpulkan bukti-bukti dari tim penyidik yang telah mengamankan barang-barang atau kendaraan mewah seperti ini, Harley Davidson, kemudian ada Vespa, ada sepeda Brompton, juga ada moge-moge lainnya seperti yang Anda lihat ya pemirsa. Ini adalah hanya beberapa barang bukti dari tim penyidik Jampitsus yang berhasil mengamankan dari kasus vonis lepas onslah yang diamankan dari 6 tersangka yang sudah saat ini diamankan oleh tim Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan selain juga ada sepeda, ada motor, ada juga mobil-mobil mewah seperti ini. Nah, ini adalah Mercedes-Benz yang baru saja diamankan oleh pihak Jampitsus. Dan memang sejauh ini pemirsa, tim penyidik juga masih mengumpulkan ada barang-barang bukti lainnya selain dokumen, uang tunai dolar dan juga kendaraan mewah. Ini ada kemungkinan aliran dana 60 miliar yang diberikan oleh para pemberi suap atau kasus CPO ini. Kemana aliran 60 miliar tersebut tersisa, karena memang dari yang diketahui sejauh ini sudah ada 8 tersangka, di mana 1 tersangka baru saja diumumkan kemarin malam yang merupakan Head Legal Office dari PT Wilmar Group, yang ini hanyalah salah satu pihak swasta yang memberikan suap, di mana dari 2 pihak swasta lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan sampai saat ini memang menurut keterangan dari Kapus Penkum Harley Siregar masih didalami untuk kasus ini. Dan seperti Anda lihat betapa mewahnya mobil-mobil ini yang kalau kita perkirakan mungkin harganya bisa bermiliar-miliaran.
seorang wakil Tuhan di pengadilan, pemirsa, bisa membeli barang-barang mewah seperti ini dari hasil suap yang diberikan oleh pihak swasta dalam kasus vonis lepas atau onslah ekspor CPO. Dan juga ini belum seberapa karena memang sampai saat ini tim penyidik masih mengumpulkan barang-barang bukti lainnya sehingga memang tidak dapat diperkirakan ada berapa jumlah uang dari vonis suap ini. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik.